Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Nah, baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak di kelas 3, masih di tema 6. Kalau di buku kalian itu di halaman 48. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Nah, setelah mendengarkan penjelasan guru, Siti memahami kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Nah, jadi kalau kalian memakai keran air, matikan setelah dipakai. Ini salah satu untuk menghemat energi air. Kemudian Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Nah, kalau di saat mandi itu mandilah menggunakan air yang secukupnya. Jadi tidak perlu berlebih-lebihan dalam mandi. Nah, kalian mandi itu paling tidak dalam satu hari itu adalah 2 kali. 2 kali itu pagi hari 1 kali, kemudian di sore hari 1 kali. Kemudian Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Nah, jadi kalau seandainya lampu itu tidak diperlukan di ruangan tertentu, kalian matikan. Nah, alangkah baiknya biasanya kalau di pagi hari itu kan terang, cahaya matahari ada, bisa sampai ke dalam rumah kalian cahaya matahari. Tidak perlu kalian menghidupkan lampu, cukup kalian buka jendela, pintunya, biar cahaya matahari itu masuk ke dalam ruangan rumah kalian. Jadi tidak perlu untuk menerangi rumah kalian itu memakai bola lampu, cukup dengan cahaya matahari sudah terang. Nah, itu salah satu juga cara menghemat energi listrik. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Nah, orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energinya di rumah. Nah, berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti yang berhubungan dengan sumber energi. Nah, jadi satu lagi kakak sampaikan hal yang terpenting. Apabila kalian ingin menuntut hak, jadi kalian menuntut hak. Nah, sebelum kalian menuntut hak itu, kalian harus melaksanakan kewajiban dulu. Jadi kewajiban harus didahulukan dulu daripada hak. Nah, ingat itu, dari sebelum kalian menuntut hak, kewajiban kalian dulu harus kalian laksanakan. Kemudian kalian laksanakanlah hak dan kewajiban itu harus secara seimbang. Jadi tidak boleh berat sebelah, jadi harus seimbang. Nah, baiklah, kakak ulangi lagi, apa saja hak kita selaku anak dalam memperoleh sumber energi yang ada di rumah. Yang pertama itu di sini mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Nah, itu hak kalian pertama. Nah, makanan ini harus makanan yang mengandung gizi. Nah, makanan yang bergizi itu yang sering disebut juga dengan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, 4 sehat ini lebih kurang makanan yang ada mengandung karbohidrat, kemudian protein, setelah protein lemak, vitamin. Nah, itu dia. Kemudian mengandung mineral. Sedangkan 5 sempurna ini adalah susu. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian hak kalian memperoleh sumber energi di rumah yaitu
menggunakan lampu saat belajar. Jadi di saat kalian belajar, kalian punya hak menggunakan lampu saat belajar. Namun kalau kalian belajar di siang hari, kakak sarankan jangan belajarnya itu di tempat yang agak gelap. Cukup kalian belajar di tempat yang terang, yang tidak perlu memakai cahaya lampu, tapi buka jendela, pakai cahaya matahari untuk menerangi kalian di dalam belajar, itu lebih baik. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Nah, itu kalian punya hak. Kalau sudah panas, hidup kipas angin supaya enak untuk diri kalian. Jadi itu salah satu juga hak kalian menggunakan sumber energi. Yang keempat, kemudian menyalakan televisi untuk hiburan. Nah, ini juga hak kalian memanfaatkan sumber energi. Jadi kalau mau nonton televisi ataupun misalnya mendengarkan radio, radio juga sama boleh. Itu hak kalian memperoleh energi. Kemudian kalau sekarang mungkin menggunakan HP untuk belajar, nah itu silakan, itu hak kalian juga. Nah, ini ada latihan. Nah, latihannya perhatikan. Diskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Nah, kerjakan di buku tugasmu. Jadi gini, perhatikan. Nah, ini kewajibannya. Nah, kalian diskusikan sama teman, sesuaikan dengan haknya ini, sesuaikan dengan kewajiban yang ada di sebelah ini. Contoh kewajibannya tentang mematikan keran di air. Haknya harus tentang mematikan keran juga, atau tentang air. Nah, baiklah, kita langsung aja. Jadi di sini kewajibannya adalah mematikan keran air jika tidak dipakai. Itu kewajiban. Nah, apa hak yang harus kalian peroleh dengan berhubungan dengan air? Berarti kalian berhak memperoleh air yang bersih, untuk diminum. Nah, untuk diminum, dan mandi. Nah, atau mencuci pakaian kalian juga boleh. Jadi itu dia haknya yang sesuai dengan kewajiban ini. Oke, kemudian yang kedua, tidak membuang-buang makanan. Nah, jadi apa haknya kalian tentang kewajiban tidak membuang-buang makanan? Berarti kalian berhak mendapatkan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi. Nah, itu. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini, matikan lampu di siang hari. Jadi apa hak kalian tentang lampu ini? Berarti kalian berhak menggunakan lampu untuk menerangi di malam hari. Nah, jadi menggunakan lampu untuk menerangi di malam hari, ya kalian punya hak itu. Misalnya mau belajar kalian, ya hidupkan lampu, atau mau bermain, ya silakan hidupkan lampu. Kemudian yang keempat, tidak menghamburkan
air di kamar mandi. Nah, jadi hak kalian berarti mendapatkan air untuk mandi. Nah, jadi kalian punya hak untuk mendapatkan air bersih untuk mandi. Oke, kemudian yang terakhir ini menghabiskan minuman yang sudah diambil. Nah, jadi apa hak kalian? Kalian punya hak memperoleh air bersih untuk diminum. Nah, itu dia. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe